Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata seorang cawapres Gibran tidak patuh pada hukum begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kita lihat saja ketika ketika Gibran dipanggil oleh Bawaslu malah markir mereka begitu kan ya. Lantas bagaimana? Ujung-ujungnya TKN-nya Prabowo bakal melaporkan Bawaslu ya, Bawaslu Jakpus ke DKPP. Apa maksudnya begitu kan? Kalau memang ada pelanggaran ya sudah saatnya ditindak begitu. Kenapa orang-orang yang menindak seperti Bawaslu tiba-tiba mau dilaporkan begitu kan? Itu kan aneh begitu kan? Bagaimana ya mau demokrasi? Bagaimana menjadi pemimpin begitu kan ya? Menjadi pemimpin, menjadi wakil presiden kalau sudah tidak taat pada aturan begitu kan ya? Sudah melanggar ya ketika mau diperiksa malah mangkir mereka begitu kan? Ya tiba-tiba TKN-nya tidak terima kalau Gibran lalu kemudian dipanggil begitu. Tiba-tiba ngamuk mau melaporkan di situ begitu kan. Ini apa coba bayangkan begitu kan ya. Dalam generasi kita itu sebagai representasi anak muda seharusnya berani begitu kan. Kalau memang tidak ada pelanggaran berani di situ dong begitu kan. Ini surat pemanggilan Gibran dinilai cacat formil ya. TKN bakal laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP. Ini artinya apa ya? Bawaslu RI sudah lepas tangan mereka karena tidak ada pelanggaran katanya. Sedangkan Bawaslu Jakpus begitu kan ya ada pelanggaran. Inilah penegak hukum sekarang ini begitu kan tidak sinkron, miskomunikasi begitu kan. Jadi pada ujung-ujungnya kalau menurut saya pribadi kenapa ya Gibran tidak datang ketika dipanggil begitu kan? Apa maksudnya begitu kan? Jadi menjadi wakil presiden itu siapapun begitu kan kalau sudah melanggar ya hadapi dong biar cepat selesai begitu kan sehingga kan muncul spekulasi seperti ini terus begitu kan ujung-ujungnya kalau diperiksa tidak terima ya ujung-ujungnya laporkan lagi begitu kan buat apa ada Bawaslu kalau tidak kalau tidak menghargai Bawaslu sendiri begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira TKN Prabowo sendiri begitu mulai agak panik, mulai agak kebingungan begitu kan ya. Karena dikit-dikit lapor ya. Rusak baliho sana sini dilaporkan. Apa maksudnya? Apakah rasionalitas sebagai demokrasi kita harus seperti itu begitu kan ya? Surat pemanggilan Gibran dinilai cacat formil, TKN bakal laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP. Kemarin ya melaporkan Bawaslu yang kemudian ya mengambil baliho yang ada di Welcome to Batam begitu kan ya. Ini sangat sangat gimana begitu kan ya. Ini Bawaslu dipolisikan juga di situ begitu. Kok bisa-bisanya Bawaslu dipolisikan begitu kan? Pekerjaan Bawaslu itu menindak dan menegur begitu kan. Demi membela anak-anak ini begitu kan ya mereka akan bela mati-matian. Wahai rakyat jangan pilih Prabowo Gibran dan dan Ganjar katanya ya. Ini komentar-komentar netizen. Sejak kapan jadi peduli etika? Apa-apa lapor. Kok main lapor-lapor terus ya? Pantasan anak-anak SMP sampai dilaporkan begitu kan? Betul begitu kan? Dikit-dikit lapor, kritik sana dikit-dikit lapor begitu. Apakah hukum itu dikontrol oleh penguasa atau penguasa yang mengontrol hukum begitu kan? Itu kan tidak jelas di situ begitu kan? Ini negara demokrasi, memberikan kebebasan kepada siapapun silakan, memberikan pendapat kepada siapapun silahkan begitu. Ini kan negara demokrasi begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau ada saling lapor sana sini lapor sana lapor begitu kan. Di mana letak hukum yang ada selama ini begitu? Benar kata Anies Baswedan. Jangan-jangan ya hukum sudah dikendalikan oleh penguasa begitu kan. Kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita begitu? Siapapun presidennya, siapapun ya pemimpinnya, kalau toh pada hakikatnya masih menggunakan hukum sebagai alat penguasa, maka dia tidak akan bisa untuk maju di situ begitu kan. Sayang seribu sayang sekali begitu kan. Coba yang banyak melaporkan di situ ya pada pendukung-pendukung Prabowo begitu kan. Dikit-dikit lapor. Apa maksudnya begitu kan ya? Ini kan tidak ada kejelasan apapun di situ begitu sehingga banyak muncul spekulasi di situ. Kalau pelanggaran sudah nyata melanggar aturan undang-undang malah mau melaporkan aparat penegak undang-undang. Ini kan kacau begitu kan. Cara berpikir mereka begitu. Kalau dikit-dikit lapor begitu. Artinya apa ya? Karena masyarakat kan sudah paham kalau ingin menjadi pemimpin yang baik tidak haruslah lapor sana sini, tidak ada untungnya juga begitu kan. Bahkan ini dikutip dari FIFA begitu tim kampanye nasional ya.
Ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Penghormatan ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Langkah itu ya buntut pemanggilan Gibran. Gara-gara ya Gibran dipanggil tiba-tiba dilaporkan. Kok aneh mereka begitu? Ini negara demokrasi dong begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan kubu Prabowo Gibran menilai ya Bawaslu Jakarta Pusat tak profesional soal pemanggilan Gibran untuk klarifikasi kegiatan bagi-bagi susu saat Car Free. Kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat DKPP karena alasan ketidakprofesionalan, katanya begitu ya. Bahkan satu sisi gimana letak ketidakprofesionalitas dari seorang Bawaslu itu gimana begitu kan ya. Sudah saatnya mereka begitu kan sebagai penegak undang-undang, sebagai penegak pemilu ya wajar kalau Bawaslu memanggil begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira kalau semuanya dikendalikan, digertak dengan adanya seperti ini, memang semuanya pada takut begitu kan ya. Faris menjelaskan Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan Gibran untuk hadir ya pada 2 Januari 2003. Maka itu yang mengingatkan aturan dalam Bawaslu ya bahwa dugaan pelanggaran disampaikan dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal kejadian. Bahkan ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat ya undangan ya dengan mengacu pada tahun lalu. Seperti disampaikan kami tidak mungkin ya memutar waktu dari hadir Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari. Alasannya ketidakprofesional kedua yang terjadi adalah ya kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tanggal 3 Desember 2023 kalau kita mengacu pada ya Perwaslu ya 2022 terkait dengan temuan dan laporan ya bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu. Ya, yang saya tahu itu sejak awal memang sudah ada sudah dari Bawaslu Jaipur sudah ada dikaji di situ begitu kan. Tapi yang menyatakan tidak ada pelanggaran itu Bawaslu RI pada waktu itu begitu kan. Jadi yang salah mana begitu kan ya. Inilah pada hakikatnya kalau Bawaslu RI sudah masuk angin ya, anak buahnya yang di bawah mau bertindak ya selalu apa begitu kan. Ya. Ini kan tidak punya pada akhirnya tidak punya kewenangan di situ begitu Bawaslu daerah begitu kalau semuanya dikendalikan pada pusat begitu kan ya. Pada pada RI begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ketika kita melihat dengan hal ini begitu. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin ya menjadi cawapres ya dipanggil saja sudah markir seperti ini begitu kan. Ya ujung-ujungnya mereka mau dilaporkan begitu kan ya dikit-dikit lapor begitu kan ya. Kalau semuanya dikit-dikit lapor hanya menyampaikan dan penegak di situ begitu kan ya gimana logikanya rasionalitasnya itu saya kira jauh mereka begitu kan untuk berpikir secara demokratis begitu. Saya kira banyak ya profesionalitas itu sebenarnya begitu kalau kita memang ada pelanggaran segera ditindak begitu kan. Satu, tapi kan ada yang kadang-kadang ada yang menghalang-halangi begitu kan. Bisa saja Bawaslu itu tidak semua rata untuk dukung itu begitu kan ya. Tapi kan dengan adanya dipanggilin apa susahnya sih datang untuk memberikan klarifikasi itu aja sih sebenarnya begitu kan ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.